Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Tangan Xiaoyan mengusap dadanya. Dia menarik kemejanya dan menyapu pandangannya ke bawah hanya untuk menyadari bahwa area sekitar titik racun iblis yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, tampaknya segel ini telah menghentikan penyebaran Demon Poison Spot. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah saya pelajari dari buku 7 berwarna racun yang saya peroleh saat berada di dalam gua di kota Qingshan. Menambahkan ini ke api surgawi yang membantu Anda, kemungkinan tempat racun setan ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia melihat Xiaoyan. Dengan kata lain, Anda harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, segel itu secara otomatis akan hilang pada saat itu dan titik racun iblis akan meletus sepenuhnya. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Aye, aku tahu. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak menyebutkan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki Demon Poison Spot ini jika dia bisa menemukan Heavenly Flame jenis ketiga. Bagaimanapun, kesulitan menemukan api surgawi ketiga tidak kurang dari mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit Douzun yang hadir di negara-negara sekitar sini. Akan sangat sulit untuk menemukannya bahkan di seluruh wilayah barat laut. Dokter peri kecil menyatukan alisnya dan mendesah. Seorang elit Douzun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai eksistensi puncak di pagoda emas di benua Doqi. Kemungkinan hampir tidak ada ahli dari kelas seperti itu bahkan di seluruh benua Doqi. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar tingkat atas di benua itu. Dibandingkan dengan makhluk besar ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya tampak sangat kecil. Bagaimanapun, Kekaisaran Mama dan Kekaisaran Chuyun ini hanya berada di sudut yang tidak mencolok dari benua Doqi yang sangat luas ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Majia dan Kekaisaran Chuyun yang terletak di dekat tepian, kemungkinan besar tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita lakukan dengan lambat. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun, Xiaoyan mendesah pelan. Namun, wajahnya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Nama yang agak akrab tiba-tiba melintas di hati Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pakar yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan tetua pertama Suqian dari akademi dalam Akademi Jianan. Feng Zunze. Di benua Doqi, hanya seorang ahli dari kelas Douzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa teman baik Yao Lao saat itu adalah Douzun yang asli. Posisi elit Douzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu seseorang, tidak mungkin meminta pihak lain untuk membantu menghilangkan racun tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki hubungan tertentu. Namun, mengingat posisi Douzun yang elit, mengapa dia menjalin hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai? Dengan mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibangun berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, tidak diragukan lagi itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, teman lama yang dikabarkan memiliki pertemanan hidup dan mati dengan Yao Lao seharusnya sedikit lebih dapat diandalkan. Dari apa yang dikatakan penatua pertama Suqian, Feng Zunze ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Yao Lao. Bahkan setelah yang terakhir menghilang beberapa tahun yang lalu, dia masih terus mencari jejaknya tanpa henti di seluruh benua. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa persahabatan antara keduanya pasti jauh lebih solid dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jika dia bisa menemukan Feng Zunze yang misterius ini, pihak lain kemungkinan besar akan membantu mengingat hubungannya dengan Yao Lao. Namun, Xiaoyan segera merajut alisnya saat dia berpikir sampai saat ini.
Benua Doki sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Xunze? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan rumor bahwa dia adalah murid Yao Xunze, murid Yao Chen? Pada saat itu, kemungkinan besar sebelum Feng Xunze tiba, dia akan menggambar Hall of Souls serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu akan sangat mengerikan. Xiaoyan tidak membuat kemajuan apapun, tidak peduli bagaimana dia berpikir. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tanpa daya tersenyum pada dokter peri kecil yang sedang menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, di mana Kailin dan Ziyan? Mereka di luar. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi. Karena penyegelan, Demon Poison Spot sudah selesai, akan merugikan bagi Anda untuk tetap di sini. Petik 2. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan dibakar oleh Glaze Lotus Heart Flame, sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiaoyan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Ziyan, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiaoyan yang agak baik. Apakah sudah beres? Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Murid panjangnya menyapu tubuh Xiaoyan sementara suaranya bertanya dengan prihatin. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, itu semua berkat metode penyegelan racun dari dokter peri kecil. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini. Kata-kata ini memang benar. Hanya seutas benang kecil yang menyebabkan Xiaoyan menghabiskan 2/3 dari dokinya untuk memperbaikinya. Jika Demon Poison Spot benar-benar meletus, kemungkinan Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, tujuannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi untuk membuat hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum tajam dan tenda. Mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan Demon Poison Spot ini tertunda setelah disegel? Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata yang diucapkan Xiaoyan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan paling penting. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini suka menjadi begitu blak-blakan sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Dokter peri kecil di samping ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun. Kerutan di alis Medusa semakin dalam. Dia menghela nafas, dengan kata lain, kita harus menemukan seorang elit Dozun untuk membantu Xiaoyan menghilangkan racun atau Demon Poison Spot akan meletus sekali lagi. Iya, apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Ini, tidak. Metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa tegak. Melihat sikapnya, tampaknya Medusa berencana untuk menegur dokter peri kecil dengan dingin lagi. Xiaoyan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat ini. Dia tanpa daya berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdiskusi dengan benar tentang bagaimana kita bisa menemukan seorang elit Dozun sebagai gantinya. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Kailin dan Ziyan telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri. Petik 2. Dokter peri kecil secara alami tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiaoyan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan mempersiapkan akomodasi mereka. Xiaoyan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat punggung dokter peri kecil telah menjadi jauh. Dia tertawa getir,
dia sudah memberi saya cukup bantuan. Kamu harus berhenti mencari masalah dengannya. Petik 2. Medusa tidak berkomitmen dalam menghadapi khotbah Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggukan. Petik 2. Mari kita tunggu dan lihat dulu, kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang Hall of Souls dari mulut orang ini besok. Xiao Yan merentangkan tangannya sebelum segera menggosok cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan ke Kekaisaran Cuyun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls dan mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Hall of Souls atau Yao Lao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Aroma tenang yang samar tertinggal di dalam ruangan yang luas. Cahaya hangat menyinari itu. Cahaya menghilangkan kegelapan tapi tidak tampak terlalu menyilaukan. Xiao Yan menutup kedua matanya dengan erat saat dia di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel pelatihan saat dia perlahan-lahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya. Latihan seperti mengayuh perahu melawan arus sungai. Seseorang akan mundur jika tidak maju. Pelatihan khusus tentang ketekunan. Untuk menjadi ahli yang akan menjadi fokus perhatian, seseorang harus secara alami berusaha agar orang lain mengalami kesulitan untuk mencocokkan. Dua garis samar kabut putih mengikuti napas Xiao Yan saat mereka bertahan di sekitar hidungnya. Mereka akhirnya memasuki tubuhnya saat dia menghirup. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada doqi yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang tertinggal di sekitar hidung Xiao Yan mulai berangsur-angsur menghilang. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dada Xiao Yan terus tenggelam. Udara keruh dihembuskan oleh Xiao Yan melalui nafas panjang. Setelah melakukan tindakan ini, tubuh Xiao Yan rileks secara bertahap. Dia sedikit terdiam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya. Matanya mengerutkan kening saat dia mengamati Demon Poison Spot yang aneh itu. Seorang elit Dozun, Xiao Yan bergumam sendiri di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tertawa getir. Daripada menaruh harapannya pada ini, itu sedikit lebih dapat diandalkan untuk menempatkannya pada menemukan api surgawi ketiga. Jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan Demon Poison Spot ini dan menyerapnya, Xiao Yan jelas memahami bahwa manfaat yang akan dia peroleh pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk lututnya saat dia dengan lembut bergumam. Matanya menatap api yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, jarinya bergetar dan beberapa peta compang camping, yang diisi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Tampilan peta ini adalah salah satu zaman yang ekstrim. Jelas sekali, mereka sudah ada sejak lama. Tapi salah satu peta compang camping itu berisi beberapa garis buram. Garis-garis itu perlahan menyebar. Secara sekilas, mereka secara mengejutkan adalah teratai hitam yang aneh. Bunga teratai itu berwarna hitam pekat. Tampaknya ada lapisan tipis api hitam menutupi permukaan teratai, memberikan penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gambar teratai hitam. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh dari dulu. Oleh karena itu, dia dengan jelas tahu hal menakutkan macam apa ini. The Purifying Demonic Lotus Flame, peringkat ketiga. The Heavenly Flame Ranking, berisi 23 jenis Heavenly Flames yang diketahui semua orang di benua Doqi. Setiap jenis api surgawi di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul dengan merpati. Setiap berita kecil yang berhubungan dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek,
api surgawi, secara alami memiliki tangan yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika dibandingkan satu sama lain. Jenis api surgawi pertama yang dimiliki Xiaoyan adalah api inti teratai hijau yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi semacam ini sepertinya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, hingga saat ini, Xiaoyan belum pernah melakukan hal seperti ini. Karenanya, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati yang jatuh yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam kegunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang memerah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyempurnakan doki di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka. Sejak dia mengetahui peringkat api surgawi, dengan peringkat tertinggi yang dilihat Xiaoyan adalah api pendinginan tulang dari Yao Lao yang menempati peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiaoyan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya Glaze Lotus Heart Flame yang terbentuk dari penggabungan kedua Heavenly Flames ini yang bisa bersaing dengannya. Xiaoyan belum pernah melihat api surgawi yang berada di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Bone Chilling Flame, peringkat ke-11 sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan peringkat ketiga, Purifying Demonic Lotus Flame. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, Purifying Demonic Lotus Flame ini adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Nyala api pada level ini pada dasarnya tampaknya tidak ada. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat Heavenly Flame Ranking telah memperoleh berita tentang Heavenly Flames yang misterius ini dan mampu menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiaoyan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 besar api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi tidak pernah dilihat orang. Setidaknya, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi teratas selama zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bone Chilling Flame yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun demikian, dia hampir menderita serangan balik saat dia mendapatkan Bone Chilling Flame. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia mendapatkan potongan peta pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa sangka bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua pegunungan yang terpencil. Wajah Xiaoyan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan mendekati meja. Setelah itu, dia mulai menggabungkan potongan peta kuno kekuningan dengan hati-hati. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung saat peta digabungkan. Namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut membelai peta itu.
Matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Doki ini sangat luas. Kesulitan untuk mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Doki dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jiama di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api lotus yang memurnikan setan, kemungkinan besar dia akan menarik banyak masalah. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 bagian dari potongan peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Doki, dan saya sama sekali tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Saya pada dasarnya tidak tahu apa-apa dalam upaya saya untuk menemukan fragmen peta yang tersisa. Xiao Yan merenung pada dirinya sendiri. Tampaknya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Doki dengan baik untuk mendapatkan berita, namun Kailin dan dokter peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu dibandingkan dengan saya meskipun mereka dapat dipercaya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia berpikir keras. Ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa, bagaimana saya bisa melupakan tentang penatua pertama Suqian. Menjadi penatua pertama akademi dalam Akademi Jianan, sepertinya penatua yang terhormat ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencarinya seharusnya menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin menemukan berita yang berhubungan dengan api surgawi. Petik 2. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga seorang elit Dozun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, itu mungkin untuk mengundangnya untuk mengulurkan tangan mengenai Demon Poison Spot ini mengingat hubungannya dengan Inner Academy. Mata Xiao Yan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Sepertinya, Valen Heart Flame yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Blazing Skyki Refining Tower sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke daerah sudut hitam. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Xiao Yan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Doki. Peluang mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lagi ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan. Anda berencana untuk pergi ke wilayah Black Corner? Medusa bertanya dengan heran. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiao Yan. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Dozun. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya mungkin bisa memintanya untuk membantu. Petik 2. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di akademi dalam, saya hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika Anda pergi, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Ziyan di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Setidaknya aku harus mencobanya, kan?
Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan jenis api surgawi lain, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan titik racun setan ini. Xiaoyan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Jiama. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansi Yan dan suku-suku ular tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Oleh karena itu, saya hanya bisa merepotkan Anda untuk membantu saya melindungi aliansi Yan dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Hall of Souls sepertinya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan dalam bahaya jika orang-orang dari Hall of Souls pergi ke Kekaisaran Jiama yang tidak memiliki perlindungan elit Dozong. Medusa mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama membiarkan Xiao Yan pergi ke daerah sudut hitam yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Aliansi Yan saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Dozong. Mengapa saya tidak menemani Anda? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam Kekaisaran Chuyun. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi saya untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Dokter peri kecil yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Dozong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun yang menyedihkan, saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiao Yan. Ini, baiklah. Terima kasih banyak. Xiao Yan secara alami berhenti ragu-ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir itu sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiao Yan seharusnya tidak memiliki banyak masalah dengan dia ikut serta. Biar aku bawa gadis kecil ini juga. Setidaknya aku harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan hanya untuk akhirnya dihindari oleh gadis yang enggan. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun kekuatan Ziyan hanya dari Do Huang, kekuatan aneh yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang akan kesulitan untuk melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Medusa memandang Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang, Xiao Yan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan api tak terlihat yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok. Beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Hall of Souls dari mulut orang ini. Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol giok di tangan Xiao Yan, menyebabkan mata mereka sedikit membeku. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, benar-benar menyegel interior ruangan ini.
Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk apa yang disebut dasi pelindung dari Hall of Souls. Xiao Yan tertawa saat melihat reaksi kedua orang ini. Tangannya mengusap mulut botol. Fluktuasi nyala api tak terlihat berangsur-angsur menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan api. Akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit tanpa peduli dengan nyawanya. Dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu menabraknya dan segera mengeluarkan suara cici. Teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiao Yan mengamati tubuh spiritual ilusi yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Tembok api yang tak terlihat itu meluncur turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum turun perlahan. Keke, pelindung Tai, kenapa kamu harus lari secepat itu? Xiao Yan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari pelindung Tai, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh bahkan sedikit dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari Hall of Souls memiliki jejak spiritual di Hall of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan Hall of Souls pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Pelindung Tai memelototi kelompok Xiao Yan dengan marah saat dia meraung. Saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Tai menjawab dengan jujur, secara alami aku tidak akan membunuhmu. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan ancaman pelindung Tai saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls. Xiao Yan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls. Pelindung Tai terkejut. Tatapannya terkejut saat melihat Xiao Yan. Orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi. Brat, kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki 2 elit dozong di sisi Anda. Di mata Hall of Souls, melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan membebaskan saya secepat mungkin. Jika tidak, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Tai selesai berbicara. Akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara cici saat teriakan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Nyala api membakarnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan-lahan mundur, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik protektor Tai. Suaranya tenang saat dia berkata, ini bukan jawaban yang saya inginkan. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan berani membunuh Anda. Selain itu, saya akan membiarkan Anda menderita rasa sakit yang cukup sebelum saya melakukannya. Kamu, mata pelindung Tai ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan seksama sebelum melirik dinding api tak terlihat yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat enggan, informasi apa dari Hall of Souls yang ingin kamu ketahui? Seperti apa kekuatan Hall of Souls? Xiao Yan melemparkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah organisasi yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. Sepertinya kekuatannya harus sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia secara alami perlu memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apakah kamu tidak takut menanyakan pertanyaan ini akan menghancurkan kepercayaan dirimu? Pangkat dalam Hall of Souls ditentukan dengan sangat baik. Level pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Aku hanyalah pelindung tingkat manusia.
Di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Doki, yang disebut Sekte Racun. Anda hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim sebelum itu akan benar-benar dihilangkan di mata Aula Souls. Petik 2. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar kata-kata pelindung Tai. Seorang ahli kelas Douzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apa kau kenal seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan bertanya. Wu Ying, Anda telah bertemu dengannya. Kali ini, giliran pelindung Tai menjadi kejutan kecil. Kami telah bertukar pukulan. Xiaoyan menjawab dengan samar. Kejutan melintas di mata pelindung Tai. Dia sekali lagi memeriksa pemuda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dia juga merupakan pelindung di Hall of Souls. Namun, pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Petik 2. Seorang pelindung Earth Great ya, Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari Aula Jiwa? Wajah pelindung Tai menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan ini dari Xiaoyan. Beberapa saat kemudian sebelum dia tertawa terbahak-bahak, kepala suku sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan aku yang hanya seorang pelindung tingkat manusia. Kemungkinan bahkan pelindung tingkat surga jarang melihatnya. Selain beberapa sesepuh terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki kepala suku. Hihi, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan Hall of Souls menjadi organisasi yang begitu besar, kamu bahkan dapat berpikir dengan bokongmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dari kepala suku. Saya akan mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas. Beberapa dari Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Pelindung Tai mengejek saat melihat Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika Anda tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab pertanyaannya. Biarkan kata-kata lain membusuk di perutmu. Mata Xiaoyan yang sedingin es menyapu dirinya sebelum dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak jiwa? Tidak, misi saya hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall of Souls. Tidak ada yang tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak roh. Saya tidak berbohong. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Pelindung Tai bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulut untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiaoyan setelah dia berbicara. Di mana markas besar Hall of Souls? Ini, aku juga tidak tahu ini. Pelindung Tai menanggapi dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, kemana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiaoyan sedingin es saat dia mempelajari pelindung Tai. Dia hanya tersenyum dingin saat melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas Hall of Souls. Hall of Souls memiliki cukup banyak ruang cabang di benua itu. Itu adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa. Petik 2. Berapa banyak lokasi balai cabang yang Anda ketahui? Xiaoyan menekan dengan pertanyaannya. 1. Pelindung tingkat manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi dari satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Seorang pelindung tingkat bumi dapat mengetahui 2 dari mereka, pelindung tingkat surga dapat mengetahui 3 dari mereka, pelindung Tai secara tidak langsung melihat ke dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya sedikit bergetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan menjawab. Di mana itu? Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya.
Pelindung Tai mengatupkan giginya saat mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia dari Hall of Souls. Jika saya membukanya, akhir saya akan jauh lebih buruk daripada mati di tangan Anda. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian benda itu menempel pada tubuh pelindung Tai. Suara cici sekali lagi muncul dan tangisan tajam pelindung Tai yang menyedihkan mengikutinya. Kamu punya dua pilihan. Salah satunya adalah menderita terpanggang nyala api dan mati, sementara yang lain adalah berdoa agar pengungkapan rahasia Anda tidak akan diketahui oleh Hall of Souls. Xiao Yan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pelindung Tai yang seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Kamu, bajingan, aku akan bicara. Biarkan aku pergi. Pelindung Tai mengutuk ketika suhu api tak terlihat itu tiba-tiba dinaikkan. Dia hanya bisa berteriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang hebat itu. Tembok api yang menyusut erat perlahan menyebar saat Xiao Yan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritual mantan yang sangat lelah dan sengsara. Aula cabang yang saya tahu sangat jauh dari Kekaisaran Cuyun. Itu ada di tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan Hati Langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa pelindung Tai sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sunyi. Sky Heart Empire, Burial Stream. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tatapannya mengarah ke dokter peri kecil dan Medusa. Berbagai kerajaan besar dan kecil di benua Doki sama banyaknya dengan jumlah rambut pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar tentang kerajaan Hati Langit. Dokter peri kecil merenung sejenak ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Baru setelah itu dia dengan ragu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang kerajaan Hati Langit ini, tapi aku tidak begitu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki arus pemakaman. Xiao Yan mengangguk samar. Dia melirik pelindung Tai yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah, mudah-mudahan, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika tidak, jika saya tidak dapat menemukan tempat itu ketika waktunya tiba, akhir cerita Anda kemungkinan besar tidak akan baik. Petik 2. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku. Pelindung Tai meraung marah. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Jangan bilang kalau aku harus membiarkanmu pergi dengan cara ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menunggu pelindung Tai mengumpat dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedot yang terakhir ke dalam botol giok. Akhirnya, api tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi saat menyegel botol giok. Hal ini menyebabkan tubuh pelindung Tai pada akhirnya berakhir dalam kondisi terluka parah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegel dasi pelindung. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Tai, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang sangat besar yang dikenal sebagai Hall of Souls. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan Yao Lao sangat takuti. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Pertama-tama saya akan menuju ke daerah sudut hitam dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika saya mencari api surgawi. Menurut apa yang dikatakan pelindung Tai, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun ke Hall of Souls. Karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya. Beberapa sosok manusia berdiri di sebuah gunung di luar Sky Poison City keesokan paginya. Mata mereka memandang ke kota besar di bawah kaki mereka saat Xiao Yan menghembuskan napas. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku? Ya, saya sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte.
Selain itu, tidak masalah meskipun sesuatu benar-benar terjadi setelah aku kembali. Saya bisa mendirikan sekte racun sekali dan secara alami akan bisa melakukannya lagi. Dokter peri kecil berkata dengan sikap tidak peduli. Dia telah mendirikan Poison Sect saat itu dengan lemah. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansi Yan. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Matanya melihat ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan aliansi Yan padamu. Aliansi Yan tidak akan jatuh selama aku masih hidup." Medusa mengangguk lembut, suaranya cukup tegas. "Jika saya tidak dapat kembali dalam 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepada Anda." Xiao Yan melihat wajah menyihir yang sangat indah dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Medusa sangat membantunya. Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara pribadi. Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Xiao Yan terkejut. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Rona memikat samar muncul di wajahnya yang dingin. Namun, dia tidak segan-segan. Tangan Xiao Yan dengan lembut memeluk tubuh lembut yang indah itu sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa, "Hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada." Bagian belakang gigi Medusa menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya juga sangat lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku Snake People ini, yang bahkan tidak berkedip saat dia membunuh. Ziyan di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat mereka berdua dengan cara yang membosankan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiao Yan tampaknya telah merasakan mata menghina Ziyan di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berbalik dan terbang menuju Cakrawala. "Sister Kailin, berhati-hatilah. Tunggu sampai aku kembali dan mengunjungimu lagi." Ziyan melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, sosok cantiknya juga naik ke udara dan mengejar Xiao Yan, yang berada di depannya. Mata dokter peri kecil melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika yang terakhir tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan benar." Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak bulu di mata dingin sedingin es dari Medusa. Wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut, "Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, meski aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia." Petik 2. Terima kasih. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol baik denganmu, kata dokter peri kecil sambil tertawa. Sosok cantiknya segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia dengan lembut menginjak udara kosong sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Medusa berdiri sendiri di atas gunung. Dia hanya melihat ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan, dia merasa bahwa waktu yang dibutuhkan Xiao Yan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, kemungkinan besar bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan adanya perlawanan di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi samar. Ini adalah hal yang tidak dapat dipercaya untuk wanita kuat seperti dia. "Xiao Yan, pada saat kamu kembali,
seluruh benua barat laut kemungkinan besar akan ditundukkan olehmu seperti Kekaisaran Magia saat ini. Aku menunggu hari itu datang. 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Chuyun. Namun, mereka semua dengan cepat melepaskan pikiran untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Chuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ini ke wilayah sudut hitam, secara alami kelompok Xiaoyan tidak perlu menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiaoyan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu, yang sangat lambat di matanya. Ketiganya berhenti di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Mereka mengeluarkan peta dan menentukan arahnya. Setelah itu, mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Chuyun sangat jauh dari daerah sudut hitam, trio Xiaoyan bukanlah orang biasa. Xiaoyan dan Ziyan keduanya adalah Do Huang. Meskipun menggunakan sayap Doqi untuk bepergian sangat melelahkan Doqi, ini tidak terlalu menjadi masalah dengan banyak pil obat Xiaoyan untuk memulihkan Doqi. Little Fairy Doctor, di sisi lain, telah mencapai kelas Do Zong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Doqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga membuat Doqi kecil kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan bagi seorang elit Do Zong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiaoyan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Itu tidak dapat dihindari bagi kelompok Xiaoyan untuk bertarung dengan beberapa binatang ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka telah gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menerobos, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan mencari harta karun khusus Ziyan. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gembira. Trio Xiaoyan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar ganas yang tersembunyi di dalam banyak pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan beberapa monster super peringkat 7 beberapa kali. Jika bukan karena dokter peri kecil ikut campur, kemungkinan Xiaoyan dan Ziyan akan benar-benar menemui masalah besar. Xiaoyan tetap bersikap rendah hati setelah menghadapi insiden ini beberapa kali. Mereka tidak berani menyerbu secara acak ke pegunungan itu dengan aura yang sangat kuat yang menutupinya. Kalau tidak, hal-hal tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas pamungkas yang bahkan dokter peri kecil tidak bisa mengalahkan. Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta karun alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan menjadi tidak terlalu membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, kemungkinan sudah 3 hingga 4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak ini, Xiaoyan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah perjalanan panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan magical beast di hutan pegunungan, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga meningkat. Yang terpenting,
Kekuatan Xiaoyan telah maju ke level bintang Do Huang di tengah banyak pertempuran ini. Ini menyebabkan Xiaoyan sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sebuah dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan trio Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak akrab. Sukacita karena telah terbebas dari beban berat melonjak ke wajah mantan. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa nyaring itu seperti guntur bergulung, yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah Black Corner, Akademi Jianan, Xiaoyan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat dia melihat Xiaoyan yang ceria. Matanya mengamati dataran hitam yang sangat besar itu dan dengan lembut bergumam, apakah ini wilayah Black Corner? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.